warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irama Jaya, MPD. Saya merupakan instruktur dari LKP Nuhara Learning Center yang beralamat di Desa Simpang Layang, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Pada tahun 2023, lembaga kami dipercayakan untuk melaksanakan program PKW, Pendidikan Kecakapan Wirausaha, bidang keterampilan budidaya jamur tiram. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video pembelajaran tentang proses budidaya jamur tiram yang dimulai dari pembuatan media tanam atau backlog sampai proses pemanenan. Dalam wirausaha budidaya jamur tiram, hal utama yang dibutuhkan adalah pembuatan backlog ataupun media tumbuh jamur. Backlog adalah wadah tanam bibit jamur tiram berbentuk silinder. Sebagian besar isinya adalah serbuk kayu. Meski juga memiliki material yang lain yang mampu memberi nutrisi pada jamur. Dalam budidaya jamur tiram, backlog pun digunakan sebagai media tanam untuk meletakkan bibit. Nantinya, mereka akan menjadi media yang ditumbuhi oleh jamur. Seperti yang disebutkan sebelumnya, backlog mengandung beragam material selain serbuk kayu, seperti dedak atau bekatul dan kapur dolomit, yang berfungsi menetralkan pH dalam media tanam jamur. Bahan-bahan yang digunakan adalah serbuk gergaji, bekatul atau dedak halus, kapur dolomit, bibit jamur tiram F2, dan air. Adapun alat yang digunakan adalah skop, alat press backlog untuk memadatkan media, spatula untuk mencongkel bibit dari botol, drum stemmer, cincin backlog, karet gelang, koran bekas, alkohol, spiritus, lampu teplok, cutter, hand sprayer, dan timbangan. Bekatul memegang peran penting dalam pembentukan karbohidrat dan protein. Sebagai media berkembangnya miselium jamur, bekatul mengandung vitamin B kompleks dan bahan organik yang bisa merangsang pertumbuhan jamur tiram. Bahan pertama yang harus disiapkan yakni adalah serbuk gergaji. Serbuk gergaji merupakan bahan utama untuk pembuatan backlog jamur tiram. Ukuran media serbuk gergaji sebanyak 100 kg. Karena prosesnya yang panjang, lebih baik kita membuat adonan dalam jumlah yang cukup besar. Biasanya sekali pengadukan bisa mencapai 300 sampai dengan 400 kg serbuk gergaji. Untuk serbuk gergajinya, pastikan kita memilih serbuk yang mudah hancur agar miselium jamur tiram bisa merambat dengan lebih cepat. Serbuk gergajinya pun harus terbebas dari polutan seperti oli, minyak, atau sampah bekas gergaji lainnya. Selain itu, kita juga harus memilih serbuk gergaji dari kayu yang memiliki sedikit getah. Backlog yang bagus sangat tergantung kualitas serbuk gergajinya. Langkah-langkah dalam pembuatan backlog adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengayakan. Serbuk gergaji harus diayak untuk memperoleh keseragaman yang merata serta memisahkan bagian yang kasar. Persiapan semua bahan, yaitu serbuk kayu, dedak, kapur, dan dolomit, ditimbang dengan komposisi serbuk gergaji 100 kg, dedak ataupun bekatul 15 kg, dan kapur dolomit 1,5 kg. Pencampuran semua bahan tambahan dengan serbuk gergaji harus merata, tidak boleh terdapat gumpalan, terutama serbuk gergaji dan kapur. Penambahan air ditambahkan sekitar 20% dari bobot campuran serbuk gergaji dengan bahan tambahan dan diaduk secara merata sehingga diperoleh kadar air sekitar 50-60% atau pH sekitar 6-7. Pengujian kadar air dikatakan cukup apabila adonan dikepal membentuk gumpalan tetapi mudah hancur. Setelah diaduk secara merata, maka proses selanjutnya yaitu pengomposan. Ini dilakukan dengan cara menumpuk campuran serbuk gergaji tersebut dengan menggunakan plastik hitam atau terpal selama 1 hari 1 malam atau minimal 24 jam. Selanjutnya pembungkusan campuran serbuk gergaji setelah dikomposkan dimasukkan ke dalam kantong plastik backlog.
ukuran plastik 18 kali 33 cm. Kemudian dipadatkan dengan bantuan botol atau alat press backlog. Kemudian plastik diikat. Pastikan pemadatan yang baik supaya media tidak lembek dan nutrisi terjaga dengan baik. Proses selanjutnya yaitu pada suhu 90 sampai 100 derajat Celcius selama sekitar 7 sampai 10 jam dengan menggunakan drum steamer ataupun dengan alat sterilisasi lainnya. Setelah backlog di steam, maka proses selanjutnya adalah pendinginan media yang telah disterilisasi. Didinginkan selama sekitar 24 jam sebelum diinokulasi dengan bibit. Pendinginan dilakukan hingga temperatur media turun 35 sampai 40 derajat Celcius. Setelah media dingin, maka proses selanjutnya adalah proses inokulasi bibit F2. Hal ini dilakukan dengan cara ditusuk atau mencongkel bibit jamur tiram di dalam botol, yaitu dengan membuka ikatan secara hati-hati, kemudian memasukkan bibit sekitar 15 sampai dengan 20 butir jagung yang telah diselimuti miselium bibit jamur. Kemudian tahap selanjutnya memasang cincin backlog yang sebelumnya sudah disterilkan, menutupnya dengan koran dan mengikatnya dengan karet. Setelah pengisian bibit selesai, maka proses selanjutnya yaitu inkubasi ataupun pemeraman backlog sampai miselium ataupun akar jamur merambat pada seluruh bagian media tanam. Dalam proses ini membutuhkan waktu sekitar 40 hari dan backlog siap dipindahkan ke kumbung jamur. Setelah lebih kurang 50 hari, maka jamur tiram akan mulai tumbuh dan kondisi kelembapan kumbung harus terjaga dengan baik. Lakukan penyiraman lantai dengan teratur dan penyemprotan atau pengabutan dalam kumbung. Jikalau musim kemarau, bisa dilakukan hingga 2 kali sampai dengan 3 kali sehari. Namun jika musim hujan, cukup 1 kali sehari saja. Jika jamur sudah tumbuh besar, maka jamur siap dipanen. Panen bisa dilakukan pada pagi hari ataupun sore hari, tergantung permintaan pasar. Lalu dilakukan pengemasan supaya jamur tidak rusak dan terjaga kualitasnya. Demikian proses pembuatan backlog jamur tiram hingga proses pemanenan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Irama Jaya, salam petani milenial.